Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afik Nisa Nuriski, mahasiswi Universitas Tidar, program studi S1 Pendidikan Biologi, rombel 4.01 dengan NPM 2010305078. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas Project Based Learning mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup, dan saya akan membawakan judul Analisis Tingkat Pencemaran Lingkungan Gas Buang Knalpot Kendaraan di Kota Knalpot Kabupaten Purbalingga. Langsung saja kita bahas yang pertama dari abstrak. Knalpot kendaraan memang memberikan dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan jika tidak digunakan sesuai dengan standar. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pencemaran udara akibat dari knalpot kendaraan di Kota Knalpot Kabupaten Purbalingga. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kajian teori atau penelitian literatur dan bersifat deskriptif eksploratif melalui survei dan data angket responden masyarakat Kabupaten Purbalingga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kebisingan dari knalpot kendaraan yang dirasakan oleh masyarakat, kemudian ramainya keadaan arus lalu lintas di Kabupaten Purbalingga, kemudian membahas mengenai polusi yang dapat meningkatkan risiko penyakit pernafasan, timbul stres akibat arus lalu lintas kendaraan, dan pembahasan apakah perluasan jalan dapat menjadi solusi pencemaran lingkungan akibat polusi udara atau polusi knalpot. Kemudian apakah suatu jenis knalpot memberikan dampak tinggi terhadap lingkungan. Emisi gas buang kendaraan mengakibatkan pencemaran lingkungan yaitu polusi udara. Dilihat juga dari dampak sosial dapat membuat masyarakat stres dan lelah. Dan jika tingkat polusi udara sudah melewati ambang batas, maka akan berpengaruh terhadap kesehatan makhluk hidup yang menghirupnya. Langsung untuk pendahuluan. Nah, Provinsi Jawa Tengah ini pada tahun 2007 mulai melakukan proyek pengembangan klaster industri kecil menengah atau IKM yang berkelanjutan. Nah, pengembangan klaster industri harus mempertimbangkan interaksi antara lingkungan dan sosial ekonomi. Pada saat ini, Jawa Tengah menjadi salah satu klaster industri knalpot yang cukup besar yang terdapat di Kabupaten Purbalingga. Nah, menurut Muhammad M. dan kawan-kawan tahun 2018, knalpot itu sendiri merupakan alat pembuangan gas sisa pembakaran pada sepeda motor untuk menurunkan suhu udara yang tinggi akibat kompresi di dalam ruang bakar ke udara bebas. Klaster knalpot tersebut bagi Kabupaten Purbalingga menjadi ikon wilayah yang diharapkan nantinya mampu meningkatkan ekonomi lokal. Nah, klaster tersebut sudah berkembang cukup lama sejak tahun 70-an. Sehingga bisa dikatakan cukup dewasa, menurut Milidan tahun 2008. Namun, dalam penanganan perlu diperhatikan dari daya saing ekonomi ataupun kelestarian lingkungan sekitar. Lanjut, di Kabupaten Purbalingga, perkembangan jumlah kendaraan memang setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup, termasuk pencemaran udara. Keadaan kendaraan memadati ruas jalan kota, hiruk-pikuk kendaraan menyebabkan kemacetan yang cukup parah. Nah, gas-gas beracun yang keluar dari jutaan knalpot setiap harinya telah menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan, khususnya pada kendaraan sepeda motor yang menghasilkan gas buang yang berbahaya, yaitu gas karbon monoksida dan hidrokarbon. Nah, menurut Sari N. dan kawan-kawan tahun 2019, polusi udara itu sendiri diakibatkan emisi gas buang kendaraan yang memberikan pengaruh buruk akibatnya bahan polutan yang tidak terkendali dan memicu terhadap pemanasan global. Oke, selanjutnya metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian teori atau penelitian literatur dan bersifat deskriptif eksploratif, di mana pengembangan metode yang mendeskripsikan gagasan dalam bentuk naskah yang dikembangkan, menurut Lubis tahun 2019. Serta menggunakan instrumen melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat umum secara online. Fokus pembahasan pada persepsi masyarakat mengenai gas buangan dari knalpot kendaraan di Kota Knalpot, Kabupaten Purbalingga yang dikaitkan dengan pencemaran udara. Setelah mendeskripsikan dan mengembangkan yang selanjutnya akan ditarik kesimpulan. Oke, untuk selanjutnya hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada tabel atau grafik hasil dari angket responden masyarakat Kabupaten Purbalingga. Sebelumnya, dari proses pembakaran yang tidak sempurna itu merupakan akibat dari asap knalpot yang mengandung timbal atau timah hitam, suspended particulate matter, oksida nitrogen, oksida sulfur, hidrokarbon, karbon monoksida, dan oksida fotokimia.
Nah, pembahasan dari tabel hasil angket responden masyarakat Kabupaten Purbalingga itu yang pertama dari kebisingan knalpot kendaraan di Kabupaten Purbalingga, terdapat 5 responden yang menjawab tidak mengganggu atau 23,8%. Kemudian 14 responden menjawab mengganggu, 66,7%. 2 responden menjawab sangat mengganggu, itu 9,5%. Nah, kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot kendaraan yang heterogen akan mengganggu aktivitas masyarakat. Tingkat kebisingan memiliki batas maksimal yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan. Ketika suara bising semakin besar, semakin tinggi putaran engine. Standar tingkat kebisingan dari pemerintah menyatakan 80 dB, tingkat kebisingan dalam satuan baku atau desibel. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah ada pola intensitas, frekuensi, dan pembangkitan. Menurut Putra SBR dan kawan-kawan tahun 2015. Nah, kemudian pembahasan mengenai keadaan arus lalu lintas di Kabupaten Purbalingga, terdapat 7 orang responden yang menjawab ramai atau sekitar 33,3%, kemudian 1 orang responden menjawab sangat ramai 4,8%, 13 orang responden menjawab cukup ramai 61,9%. Nah, dari polusi udara yang disebabkan oleh knalpot lalu lintas di Kabupaten Purbalingga dapat meningkatkan risiko penyakit pernafasan. Terdapat 19 orang responden menjawab setuju, 90,5%. 2 orang responden menjawab tidak setuju, 9,5%. Oke, lanjut. Nah, mengenai stres, timbul stres itu akibat dari arus lalu lintas kendaraan di Kabupaten Purbalingga. Menurut data pengamatannya, terdapat 9 orang responden menjawab ada 42,9%, 12 orang responden menjawab tidak ada 57,1%. Nah, polusi udara yang diakibatkan oleh asap knalpot terdapat 3 orang responden menjawab tidak mengganggu 14,7%, 13 orang responden menjawab mengganggu 61,9%, 3 orang responden menjawab sangat mengganggu 14,3%. Dan ada 2 orang responden yang menjawab ada atau 9,5%. Nah, selanjutnya perluasan jalan dapat menjadi solusi pencemaran lingkungan akibat polusi knalpot di Kabupaten Purbalingga. Terdapat 10 orang responden menjawab ya, 47,6%. Kemudian 11 orang responden menjawab tidak, 52,4%. Nah, selanjutnya, apakah suatu jenis knalpot memberikan dampak tinggi terhadap lingkungan? Yang menjawab terdapat 17 orang responden menjawab iya, 89,5%, kemudian 2 orang responden menjawab tidak, 10,5%. Oke, selanjutnya, dampak terhadap kesehatan, keterkaitan antara pencemaran udara di perkotaan dan kemungkinan adanya resiko terhadap kesehatan. Pengaruh yang merugikan mulai dari meningkatnya kematian akibat adanya episode smoke, sampai pada gangguan estetika dan kenyamanan. Nah, gangguan kesehatan lainnya, diantaranya kedua pengaruh yang ekstrim ini, misalnya kanker pada paru-paru atau organ tubuh lainnya, penyakit pada saluran tenggorokan yang bersifat akut maupun kronis, dan kondisi yang diakibatkan karena pengaruh bahan pencemar terhadap organ lain seperti paru, misalnya sistem syaraf. Nah, menurut Ismiati I dan kawan-kawan tahun 2014, udara yang tercemar karena transportasi dapat dikatakan menimbulkan tingkat stres dan depresi pada masyarakat yang akan mengalami kejenuhan. Semakin tinggi tingkat pencemaran udara, semakin tinggi tingkat stresnya. Penggunaan suatu jenis knalpot akan memberikan dampak terhadap pencemaran udara atau lingkungan. Misalnya, yang dikatakan pada Putra W dan kawan-kawan tahun 2015 menyatakan bahwa penggunaan knalpot standar dengan racing memberikan dampak pada lingkungan. Knalpot racing dapat meningkatkan bunyi dan suhu, namun knalpot ini dapat melepaskan suhu dengan cepat dibandingkan dengan knalpot standar. Nah, knalpot racing ini memiliki tekanan balik yang sangat kecil karena tidak memiliki hambatan atau sekat. Nah, apabila suatu engine memiliki tekanan balik yang besar, maka kondisi engine tersebut tidak bersih dan performa mesin tidak bagus. Baik, selanjutnya kesimpulan dan saran. Nah, emisi gas buang kendaraan itu memang mengakibatkan pencemaran lingkungan, yaitu pada polusi udara. Dilihat juga dari dampak sosial, dapat membuat masyarakat stres dan lelah. Dan jika tingkat polusi udara sudah melewati ambang batas, maka akan berpengaruh terhadap kesehatan makhluk hidup yang menghirupnya. Menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penghijauan baik di sekitar rumah, jalan, ataupun hutan agar dapat bersama-sama menjaga dan mengatasi pencemaran udara. Oke. Nah, di sini ada daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan artikel Project Based Learning Pendidikan Lingkungan Hidup ini. Oke,
Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.